Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pelajaran yang kedua, ad-darsu ats-tsani. Ad-darsu ats-tsani. Atau kalau disambung kita baca ad-darsu ats-tsani. Ad-darsu artinya pelajaran, ats-tsani artinya yang kedua. Hujratud dirasati ba. Hujratud dirasati ba. Hujrah artinya ruang, ad-dirasati artinya adalah belajar. Ruang belajar ba. Jadi kemarin kita sudah bahas ruang belajar alif dan ini adalah ba. Jadi alif adalah A dalam bahasa Indonesia, ba adalah ba, jim adalah C, misalkan ABC gitu. Kemudian hujratud dirasati ba, yaitu ruang belajar bagian kedua. Yang ada dalam ruang belajar apa saja di sini dibahas? Sundukun. Yang pertama sundukun. Sunduk artinya adalah kotak. Kemudian ada tobashir, tobashirun. Tobashir artinya adalah kapur. Tobashiru artinya adalah kapur. Kemudian ada sundukun wa tobashir. Ada kotak dan kapur. Sundukun kotak, wa dan tobashir artinya adalah kapur. Kemudian berikutnya babun. Babun artinya adalah pintu. Nafidatun. Nafidatun artinya adalah jendela. Kemudian babun wa nafidatun. Babun wa nafidatun, pintu dan jendela. Haqibatun. Haqibatun artinya adalah tas. Bisa diartikan juga dengan koper. Kursiyun artinya adalah kursi. Haqibatun fauqa kursiyin. Haqibatun fauqa kursiyin. Tas di atas kursi. Haqibatun tas. Fauqa artinya di atas, kursiyin artinya adalah kursi. Kemudian halaman berikutnya, masahatun. Masahatun artinya adalah penghapus. Masahah artinya adalah penghapus. Kemudian sabburatun. Sabburah artinya adalah papan tulis. Masahatun wa sabburatun. Penghapus dan papan tulis. Kemudian maktabatun. Maktabatun artinya adalah perpustakaan, ya, atau lemari buku, bisa diartikan seperti itu. Kemudian bitaqatun. Bitaqatun artinya adalah kartu. Bitaqah artinya adalah kartu. Maktabatun wa bitaqah. Perpustakaan dan juga kartu. Atau lemari buku dan kartu. Kemudian kharitatun. Kharitatun artinya adalah peta. Kharitatun peta, kemudian setelahnya adalah hamil. Hamil artinya adalah penyangga. Kita lihat gambarnya, ada gambar tongkat di sini. Itu adalah penyangga. Jadi kalau peta ini ditaruh di penyangga tersebut. Jadi penyangga dalam bahasa Arab artinya adalah hamil. Kharitatun wa hamil. Peta dan penyangga, pembawa peta tersebut. Kemudian halaman berikutnya. Nah, seperti yang saya katakan bahwa kitab ini penuh dengan latihan. Nah, ini adalah latihan. Latihan-latihan ini, kata-kata yang akan digunakan adalah kata yang sudah kita pelajari. Oleh karena itu, maka usahakan untuk menjawab sendiri latihan-latihan berikut. At-tadribatu artinya latihan-latihan. Nah, kita katakan kemarin bahwa at-tadrib artinya adalah latihan. Ya, ini kita lihat at-tadribu. Latihan, kemudian jamaknya atau bentuk banyaknya adalah at-tadribat. At-tadribul awwalu, latihan pertama. Nah, ini latihan pertama, tobashir. Apa artinya tobashir? Tadi sudah dibahas. Ya, silakan dijawab. Tobashir. Iya, benar artinya adalah kapur. Tobashir artinya adalah kapur. Ke bawahnya kita baca ada kata babun. Nah, bab apa artinya? Bab artinya adalah, ya betul, pintu. Babun, pintu. Kemudian kursiyun, artinya adalah kursi, sama dengan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Masahatun, artinya adalah penghapus. Ya. Sundukun, ini sudah dibahas tadi. Ini lihat, kita perhatikan bahwa seluruh latihan di sini hanyalah pengulangan. Jadi
Nanti kalau kita sudah sampai ke pelajaran berikutnya, pelajaran 10, pelajaran 11, 20, dalam latihan akan selalu muncul kata-kata yang sudah dipelajari. Sundukun artinya adalah kotak. Kharitatun, ya, silahkan dijawab. Ya, betul, peta. Kemudian maktabatun artinya adalah perpustakaan. Hamil, penyangga. Nafidatun artinya adalah jendela. Kemudian haqibatun artinya adalah tas. Bitaqatun artinya adalah kartu. Fauqa di atas. Fauqa di atas. Taib. At-tadribus tsani, latihan kedua. Nah, ini juga sama, pengulangan dari kata-kata yang sudah kita pelajari. Maka hendak dijawab sendiri kata-kata berikut. Sundukun, silakan dijawab. Tabashir, bitaqatun, sundukun, kharitatun, kharitatun, haqibatun, hamilun. Ini penting kita untuk membaca dengan suara keras agar membaca kata-kata ini dengan benar. Karena kalau tidak dibaca dengan benar nanti kadang-kadang merubah arti. Kita ke bawah, maq'adun. Nah, ini maq'adun pelajaran dari sudah dipelajari di pelajaran pertama. Apa artinya maq'adun? Maq'adun artinya adalah bangku atau sofa. Kursiyun artinya kursi. Maq'adun, sundukun. Kita ke atas. Maktabatun artinya adalah, ya, silakan dijawab. Maktabatun, perpustakaan atau lemari buku. Kemudian maktabun, maktabun sudah dipelajari di pelajaran pertama. Maktabun artinya adalah meja. Maktabatun, lemari buku. Kitabun artinya adalah kitab. Ahsantum. Nafidhatun artinya adalah jendela. Babun, tadi sudah dibahas, pintu. Masahatun, penghapus. Nafidhatun, jendela. Kursiyun artinya kursi. Kurrasatun di pelajaran pertama yaitu buku tulis. Kursiyun, maktabun. Nah, maktabun di pelajaran pertama yaitu artinya meja. Berikutnya at-tadribus tsalits. At-tadribus tsalits artinya di sini latihan yang ketiga yaitu ada huruf, kita lihat ada huruf ta. Di sini ingin menjelaskan bagaimana penulisan ta ketika huruf ta ketika ada di depan, ada di tengah, dan ada di belakang. Kita fokus ke arti kata, ya. Tabashir silahkan diartikan. Bitaqah silahkan diartikan. Kharitah silahkan diartikan. Mistarah ini sudah dipelajari semua di pelajaran pertama dan yang kedua. Bagi yang ingin latihan menulis, dipersilakan juga untuk mengikuti tulisan-tulisannya. Tapi saya ingatkan bahwa kita di sini fokus kepada makna kata agar kita dapat menghafalnya. Qaf, ya, haqibatun, sundukun, fauqa, bitaqah. Ini adalah penulisan huruf qaf. Ada yang di tengah, ada yang di belakang. Ya, haqibah artinya silahkan diartikan sendiri. Sundukun diartikan. Fauqa, bitaqah. Begitu juga huruf berikutnya huruf ba. Ada kata babun, tabashir, haqibatun, maktabatun, bitaqatun. Pintu, kemudian tabashir, kapur, haqibatun, tas, maktabatun, perpustakaan, bitaqatun, bitaqah atau kartu. Ha di depan dan di tengah di sini penulisannya. Ya, hamil tadi sudah diartikan, silahkan diingat-ingat artinya. Kemudian haqibatun, masahatun. Halaman berikutnya at-tadribur rabi'. Di sini ada gambar. Silahkan disebutkan bahasa Arabnya. Jadi di sini ada gambar kosong, tidak ada
ada apa namanya, di sini ada gambar, kemudian silahkan disebutkan dan diartikan artinya. Di sini ada tulisannya, diartikan. Sundukun fauqa maktabin. Ada apa? Di situ ada gambar untuk membantu mengartikan. Sundukun fauqa maktabin. Silahkan diartikan. Sabburatun fauqa hamilin. Sabburatun fauqa hamilin. Nah, di sini ada gambarnya untuk mengingat-ingat pelajaran yang sudah diberikan. Kemudian ada qalamun fauqa kitabin. Qalamun fauqa kitabin. Ini sudah dipelajari. Qalamun, apa artinya qalamun? Silahkan dicari artinya di pelajaran yang pertama. Kemudian berikutnya kitabun fauqa maktabatin. Kitabun fauqa maktabatin. Kitab, fauqa sudah dipelajari, maktabah sudah dipelajari. Kemudian berikutnya latihan yang kelima, at-tadribul khamisu kharitatun. Kharitatun artinya adalah peta. Bitaqatun artinya adalah, ya, silahkan diartikan. Sundukun, silahkan diartikan. At-tadribus sadis, ini latihan menulis. Qalamun, qaf di depan. Huruf qaf di depan. Maq'adun, hurufnya, qafnya di tengah. Kemudian sundukun, qafnya di belakang. Itu cara penulisannya. Bentuk huruf qaf ketika berada di depan, di tengah, dan di belakang. Ini silahkan diartikan. Ya, jadi fokuskan untuk mengartikan. Dan bagi yang ingin belajar latihan menulis juga dipersilahkan untuk latihan. At-tadrib as-sabi'. At-tadribus sabi', latihan ketujuh, ini juga latihannya mengartikan. Jadi silahkan diartikan. Maktabun wa maktabatun. Maktabun wa maktabatun artinya apa? Meja dan perpustakaan. Maktabun meja, wa maktabatun artinya perpustakaan. Kitabun, kalau kita baca sampingnya, ya, haqibatun fauqa maktabin. Haqibatun, tas di atas meja. Kemudian ada kitabun wa maktabun. Kitab dan meja. Kharitatun fauqa maktabin. Silahkan diartikan sendiri. Maktabun wa maktabatun. Ya, silahkan diartikan. Qalamun fauqa sunduqin. Maktabatun wa kursiyun. Haqibatun fauqa maktabin. Ya, sekian pelajaran kita untuk saat ini. Insyaallah dengan mengulang-ulang kata-kata yang telah dipelajari, kita akan menghafalnya. Kalau sudah hafal, maka baru lanjutkan pelajaran berikutnya. Kalau belum hafal, jangan lanjutkan. Karena kalau kita belajar sedikit demi sedikit, insyaallah pelajaran-pelajaran berikutnya akan sangat mudah. Tapi kalau kita tidak menghafal dan kita menumpuk pelajaran, maka akan sangat sulit untuk meneruskan pelajaran setelahnya. Karena apa? Karena setelah itu kita akan merasa kesulitan karena pelajaran kita yang begitu banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.